Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, pada episode kali ini kami akan menyajikan kepada Anda tetesan ilmu untuk meningkatkan wawasan keislaman demi meraih ridha Allah dalam program Daurah Ummah. Pemirsa Daurah Ummah, tahun 2020 merupakan tahun penuh kejutan bagi kita semua. Banyak peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia yang kemudian sedikit banyak mengubah kehidupan kita. Namun di tahun 2021 ini, hendaknya kita menjadikan tahun sebelumnya sebagai pelajaran untuk lebih waspada, mawas diri, dan lebih mendekatkan diri kepada Ilahi Robbi. Tak dipungkiri, datangnya tahun baru Masehi selalu mengundang polemik bagi umat Islam. Sebagian kalangan menganggap perayaan sebagai sesuatu yang haram untuk dilakukan karena banyak menjurus kepada kemudorotan. Dan sebagian yang lain menganggap tidak terlarang, lalu mengisinya dengan kegiatan bermanfaat seperti zikir berjamaah, muhasabah, kemudian membuat resolusi yang lebih baik untuk dilaksanakan 1 tahun ke depan. Membuat resolusi memang tidak mesti menunggu tahun baru. Namun, tidak ada salahnya bagi kita memanfaatkan momentum ini untuk membuat resolusi sebagai harapan agar tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan. Kemudian menjelaskannya, barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan, hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika membuat resolusi, ada 2 bagian penting yang membentuk perilaku manusia, yakni niat dan tindakan. Niat merupakan proses berpikir yang dimiliki oleh orang, dan tindakan adalah apa yang dilakukan oleh orang secara fisik atau manifestasi dari pikiran ini. Satu, mulai dengan langkah kecil. Dalam membuat target pencapaian, seringkali langkah kecil justru menuai sukses yang lebih besar. Dengan menetapkan target-target yang lebih logis, resolusi yang lebih besar pun akan bisa terwujud. Misalnya, lebih baik mencoba untuk menargetkan sedekah kepada tetangga sekitar rumah, ketimbang langsung menargetkan bersedekah dalam jumlah banyak kepada lembaga yang jaraknya pun jauh dari rumah. Langkah kecil ini bukan sekadar target jangka pendek, namun membantu memecahkan target jangka panjang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah diwujudkan. 2. Tuliskan target yang konkret. Misalnya, dalam setahun ke depan kita mempunyai target untuk pergi umroh. Maka dari itu, kita perlu menuliskan apa saja yang dibutuhkan, berapa budget yang perlu disiapkan, dan waktu yang perlu kita luangkan. Kita perlu menulis semua perencanaan dengan konkret, sehingga target tersebut tidak terasa kabur atau hanya terbayang dalam angan. Tuliskan target tabungan yang perlu dimiliki, dan buat rincian cara untuk mengumpulkan tabungan sampai cukup. Ada baiknya jika kita mempunyai jurnal khusus untuk memudahkan kita memonitor perkembangan kita dari waktu ke waktu. 3. Jalankan dengan konsisten. Dalam usaha untuk merealisasikan resolusi, ada kalanya akan melewati hari-hari yang sulit dengan berbagai alasan. Melakukan ibadah sunnah di awal tahun dan di tengah tahun akan terasa berbeda dengan semakin meningkatnya kesibukan. Padahal, kita sudah melakukan resolusi dengan cukup baik di awal tahun.
namun rasanya sulit untuk tetap melanjutkannya hingga akhir tahun. Jika merasa seperti itu, kita bisa menjadwalkan porsi yang lebih sedikit ketika situasi kurang begitu mendukung. Walaupun sedikit, namun karena dilakukan dengan konsisten, niscaya resolusi itu pun akan terrealisasikan. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meskipun kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jangan lupa berdoa dan bertawakal. Seperti yang sudah kita ketahui, terdapat 3 kunci sukses dunia akhirat dalam Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, yakni ikhtiar, doa, dan tawakal. Ketiga hal ini mesti dikerjakan secara berurutan dan tidak dipisahkan menjadi bagian sendiri-sendiri. Penting bagi seseorang berusaha untuk membuat dirinya atau keadaan sekelilingnya lebih baik. Bahkan, Allah akan menunggu hingga orang tersebut mau berubah sebelum membukakan jalan ke arah yang lebih positif. Sama seperti ketika ingin mencapai resolusi, ikhtiar atau usaha mestilah mendahului doa dan tawakal. Jika seseorang hanya berdoa tetapi belum berusaha, ia berarti tidak sepenuhnya hendak mengubah nasib. Sebaliknya, usaha tanpa doa berarti melupakan hakikat bahwa manusia tidak berkuasa atas apapun, kecuali atas izin Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Itulah beberapa rangkuman tips untuk mencapai resolusi yang kita buat. Semoga pandemi ini segera berakhir agar apa yang kita resolusikan dapat lebih mudah tercapai. Di tahun baru ini, mari kita berdoa untuk kesejahteraan dan kedamaian umat manusia di seluruh dunia. Mari sambut tahun baru dengan semangat baru demi kehidupan yang diridhai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.